Teh merupakan minuman populer hampir di semua negara. Awal teh pertama kali dikenal di Cina, kemudian dibawa ke Jepang, Korea, lalu menyebar hingga sampai ke Indonesia. Namun, pada awalnya teh digunakan sebagai obat-obatan alami. Menurut beberapa sumber, teh pertama kali ditemukan secara tidak sengaja sekitar 5000 tahun sebelum Masehi oleh seorang kaisar Cina bernama Shennong. Tahun 350 Masehi, teh dirujuk dalam kamus Cina untuk pertama kalinya. Teh kemudian menyebar tidak hanya di Cina, melainkan hingga ke Jepang, Korea, dan Indonesia. Indonesia memiliki perkebunan teh yang terbilang besar, salah satu yang paling terkenal berlokasi di Puncak Bogor, Jawa Barat. Sehingga tak heran jika Indonesia menempati peringkat ke-7 penghasil teh terbanyak di dunia. Bahkan tak sampai di situ saja, sejumlah teh di Indonesia pun mendapat penghargaan di kaca internasional. Hingga saat ini teh yang banyak diproduksi di Indonesia adalah teh hijau, yang kemudian diolah menjadi teh melati. Selain itu ada juga teh hitam dan teh putih yang banyak diekspor ke luar negeri. Setelah sobat mengetahui sejarah teh, maka sekarang kita akan melihat proses pembuatan teh. Proses pembuatan atau pengolahan teh sampai siap saji hampir sama dengan proses teh pada umumnya. Tetapi setiap jenis teh memiliki bentuk, rasa, dan aroma yang berbeda. Tentu, sebelum menjadi teh, daun teh melalui proses yang cukup panjang hingga menjadi teh siap saji. Proses pertama yaitu pemetikan. Dalam proses ini, para petani tidak asal-asalan dalam memetik daun teh. Ada cara dan teknik khusus untuk memetik daun teh ini. Ada 2 daun yang berada paling pucuk tanaman dan 1 buah kuantum yang harus dipetik untuk proses ini. Daun teh bisa dipetik dengan tenaga manusia atau bisa juga dengan bantuan mesin. Jika kualitas daun teh yang dipetik menjadi prioritas utama, maka proses pemetikan biasanya menggunakan tenaga manusia. Setelah daun yang sudah dipetik akan dijemur di tempat yang memiliki sirkulasi udara bagus. Proses ini dilakukan dengan tujuan agar mengurangi kadar air pada daun teh. Untuk mempercepat oksidasi, maka tahap selanjutnya yaitu daun teh dihancurkan. Proses ini dilakukan agar bisa menghasilkan dan meningkatkan cita rasa pada teh itu sendiri. Selanjutnya daun teh akan dimasukkan ke dalam ruangan dengan suhu yang sudah ditentukan agar bisa mengalami proses oksidasi. Dalam proses oksidasi ini, daun teh akan mengalami proses perubahan warna dan semakin layu. Tahap selanjutnya adalah pengeringan, bisa dengan menjemur atau bisa juga dengan proses pemanggangan. Tetapi proses yang paling umum dilakukan adalah dengan proses pemanggangan. Selanjutnya, daun teh yang sudah mengalami proses pengeringan dimasukkan ke dalam tas yang besar, agar bisa mengeluarkan rasa teh yang lebih nikmat. Langkah terakhir adalah pengemasan, artinya daun teh yang sudah kering dan siap dikonsumsi dimasukkan dalam kemasan untuk dijual. Jika tadi sudah dijelaskan proses pembuatan teh secara umum, selanjutnya kita akan mengenal beberapa teh yang diproduksi di Indonesia. Ada 4 varian teh yang akan kita bahas satu persatu, yaitu teh hitam, teh hijau, teh oolong, dan teh putih. Teh hijau atau disebut juga dengan green tea ini tidak melalui proses oksidasi atau fermentasi. Lalu bagaimana teh ini bisa terbuat? Yaitu dengan cara menonaktifkan enzim fenolase yang ada dalam pucuk daun teh, sehingga oksidasi terhadap zat antioksidan atau katekin bisa dicegah, yaitu dengan cara pemanggangan atau pemberian uap panas. Dalam proses pemanggangan, daun teh akan mengeluarkan rasa dan aroma yang lebih kuat daripada proses pemberian uap panas. Tetapi ada keuntungan sendiri jika melakukan pemanasan dengan pemberian uap panas, yaitu warna teh yang sudah diseduh akan jauh lebih terang, sehingga banyak yang cenderung lebih memakai cara kedua ini, yaitu pemberian uap panas. Lalu kita ke teh hitam.
Dibanding dengan teh hijau, teh hitam ini justru lebih banyak mengalami proses fermentasi, sehingga bisa dikatakan pengolahan teh hitam dilakukan dengan fermentasi penuh. Dalam proses fermentasi, teh hitam tidak menggunakan mikroba sebagai sumber enzim, tetapi dilakukan dengan enzim fenolase yang ada di daun teh. Pada proses tersebut, hampir semua katekin dioksidasi menjadi teaflavin dan tearubigin yang merupakan senyawa antioksidan yang tidak sekuat katekin. Teh hitam ini termaksud jenis teh yang paling banyak diproduksi di Indonesia, sehingga Indonesia menempati posisi kelima dengan pengekspor teh hitam terbanyak di dunia. Selanjutnya ada jenis teh oolong, dibuat dengan bahan baku khusus dan varietas tertentu, dan prosesnya dilakukan dengan semi fermentasi. Daerah Jawa, Bengkulu, dan Banten adalah tempat yang banyak memproduksi teh oolong ini. Oolong merupakan bahasa Cina yang mempunyai arti naga hitam, karena daun teh ini hampir sama dengan naga hitam kecil yang baru terbangun dari tidur. Memang jenis teh oolong ini belum populer, namun kebanyakan daun teh oolong ini dihasilkan dari perkebunan teh Taiwan dan Cina. Terakhir yaitu teh putih, merupakan jenis teh yang proses pengeringan dan penguapannya dilakukan secara singkat. Perlu diketahui bahwa teh putih ini merupakan daun teh pilihan yang dipetik sebelum benar-benar mekar. Selain itu, teh putih ini terkenal sebagai dewanya teh karena diambil dari pucuk daun teh terbaik dari setiap pohonnya. Bahkan saat dipetik, pucuk daun teh masih tertutup. Pada pucuk daun teh yang muda ini tidak dioksidasi, melainkan pucuk tersebut dihindarkan dari sinar matahari agar mencegah pembentukan klorofil. Oleh karena itu, produksi hasil teh putih ini memiliki jumlah yang lebih sedikit dibanding teh lain. Dan ini mengakibatkan harga dari teh putih ini lebih mahal daripada jenis teh lain. Ada beberapa tempat yang sudah memproduksi teh putih ini, yaitu di Garut, Wonosari, dan Ciwidey. Karena proses yang dialami lebih singkat dari jenis teh yang lain membuat kandungan yang terdapat pada teh ini sangatlah tinggi. Nah sob, semoga ulasan ini bermanfaat dan menambah wawasan sobat lebih dalam tentang teh dan proses pembuatan teh. Akhir kata, Mimin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.